Salam sehat dan salam sejahtera buat kita. Yang terhormat, Bapak, Ibu dosen dan guru Pamong. Perkenalkan, saya Hernawati Junita Sinaga Eskom, guru SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 TKJ dengan materi pokok, permasalahan, dan perbaikan konfigurasi VLAN. Berikut video pembelajaran saya. Oke, ambil dulu posisi bagus, nak. Duduk dulu yang benar, duduk yang bagus ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, ya, bagus. Artinya sudah siap menerima pembelajaran ya. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Oke, apakah merasa bahagia hari ini? Bahagia sekali. Iya, bagus Putri. Kalau bahagia sekali, Ibu senang mendengarnya. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Jadi, Ibu minta kesediaan Siska, anak Ibu, untuk memimpin doa. Ayo, silahkan Siska. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mengucapkan dimulai. Selesai. Oke, ya, terima kasih untuk anak Ibu Siska sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan memanjatkan doa sebelum pembelajaran kita ini, kita mendapat berkah dan rahmat sehingga pembelajaran kita hari ini bisa berguna untuk kita di kemudian hari. Nah,
Kemudian sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu mau mengabsen dulu. Ibu mau cek dulu kehadiran anak-anak Ibu. Oke? Aura Nazwa, Dea Ananda Saputri, Leo Marco Saragi, Hidayat, Nurul Sakina, Muhammad Zakaria Marpaung, Monita Permatahati, Dimas Agung Pribadi, Siska Wulandari, Wiranto, Putri. Oke, baiklah. Seperti biasa, Ibu tetap akan mengingatkan. Tetap hati-hati ya nak, di dalam bekerja maupun belajar jika yang berhubungan dengan kelistrikan. Pergunakan semua peralatan kelistrikan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau itu adalah bagian dari kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Jadi kita dalam bekerja maupun belajar harus mengutamakan dulu K3LH ya, kesehatan dan keselamatan. Oke, paham sampai di sini anak-anak Ibu? Oke. Ibu mau kasih dulu kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi ada di slide. Oke. Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi hari ini. Berdoa saja tidak cukup. Belajar adalah ibadah. Lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Nah, jadi belajar itu adalah ibadah. Jadi tidak cukup hanya berdoa saja kita ya nak, harus juga belajar, harus juga bekerja. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan. Jika kamu berkesempatan untuk belajar sebagai siswa, belajarlah yang baik. Jika kamu nanti berkesempatan untuk bekerja, bekerjalah yang baik. Nah, Ibu mau menguji dulu atau menilai seberapa konsentrasi anak-anak Ibu. Perhatikan Ibu. Perhatikan Ibu ya. Berapa ini? 2. Ini berapa? 2 tambah 2 berapa? 4. Oh iya, sudah konsentrasi ya. Sekali lagi. Ini berapa? 2. Ini berapa? 1. 5 tambah 5 berapa? 10. Oke, ya, berarti sudah siap menerima pembelajaran hari ini ya. Bagus, berarti konsentrasinya sudah sangat baik. Sebelumnya, Ibu akan mereview dulu pembelajaran kita minggu lalu. Apa materi kita sebelumnya? Ya, masih ingat ya Aura Nazwa ya. Coba Aura Nazwa, apa materi kita sebelumnya nak? Ya, minggu lalu kita membahas tentang konfigurasi pilan. Benarkah kita membahas itu minggu lalu? Nah, sekarang siapa yang masih ingat? Pada perangkat apa konfigurasi pilan itu dibuat? Oke, iya, Leo? Pada switch ya, iya. Pilan dikonfigurasi pada switch. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab? Apa-apa saja itu jenis switch? Iya, silahkan Nurul. Ya, switch manageable dan switch unmanageable. Yang terakhir Ibu ingin tanya, pilan itu dikonfigurasi pada switch manageable atau switch unmanageable? Siapa yang kira-kira bisa jawab? Ya, coba deh ya. Ya, benar ya. Switch VLAN itu dikonfigurasi pada perangkat switch manageable. Jadi di perangkat switch manageable ya. Kalau di unmanageable tidak bisa dilakukan konfigurasi.
Yang bisa dilakukan konfigurasi hanya switch manageable. Kemudian, pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi dan melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Manfaat dari pembelajaran ini. Apa manfaat dari pembelajaran ini? Pembelajaran ini sangat penting. Bermanfaat nanti pada saat kamu jadi seorang administrator jaringan. Misalnya, tiba-tiba ada masalah atau ada crash di dalam sebuah jaringan, kamu sebagai administrator harus memahami permasalahan apa yang ada. Kemudian, bagaimana cara memperbaiki permasalahan tersebut. Dan kamu juga harus mampu menguji apakah hasil konfigurasi, perbaikan hasil konfigurasi yang sudah kamu lakukan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, itulah yang menjadi manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah mengevaluasi permasalahan VLAN itu dari segi pengetahuannya. Kemudian kalau dari segi keterampilannya melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama dari segi produk. Dari segi produk dia melalui pembelajaran PBL. Siswa atau anak-anak ibu dapat menentukan cara memeriksa permasalahan VLAN. Kalau dari segi proses, yang pertama itu anak-anak ibu nanti dapat mendeteksi letak permasalahan VLAN. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menganalisis permasalahan VLAN. Nah, kalau dari segi keterampilan, siswa atau anak-anak ibu nanti dapat melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Nah, kalau nanti sudah ketemu di mana masalahnya, kalian dapat melakukan perbaikannya. Nah, setelah diperbaiki, nah, anak-anak ibu juga dapat melakukan pengujian hasil konfigurasi VLAN. Nah, setelah diperbaiki, kalian uji sudah benar atau belum, sudah berjalan dengan baik atau belum. Penilaian dari pembelajaran ini adalah yang pertama, penilaian sikap. Nanti ibu lihatlah sikap kalian bagaimana selama pembelajaran ini. Kemudian, yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti ada uji. Ibu uji nanti berdasarkan soal-soal yang ibu buat. Kemudian penilaian psikomotorik atau keterampilan. Nanti ibu nilai berdasarkan hasil praktek yang dilakukan. Oke, sejauh ini paham ya nak ya? Oke, kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum kita memulai membahas tentang analisa pada masalah yang sudah ibu tampilkan itu, ibu mau menguji dulu kemampuan anak-anak ibu sejauh mana. Jadi kita akan melakukan pretest. Ya, kita akan melakukan pretest. Silahkan buka dulu soal-soal pretest yang sudah ibu kirimkan melalui grup WA. Ayo dibuka dulu handphonenya. Soal-soal pretestnya lihat melalui grup WA. Silahkan buka soalnya dan kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal, oke? Tokennya adalah VLAN test. VLAN test. Tokennya VLAN test.
Kemudian, perhatikan dulu ke slide PowerPoint. Di situ ditampilkan gambar ada 2 PC yang terhubung dengan satu switch. Kemudian kedua PC ini berada dalam pilan 10. Apa yang menyebabkan permasalahan itu? Oke, permasalahannya adalah ping dari PC 1 ke PC 2 RTO atau request timeout. Kemudian ping dari laptop 1 ke laptop 2 reply. Namun laptop 1 dan laptop 2 tidak berada dalam jaringan pilan 20. Nah, tugas anak-anak ibu adalah analisislah permasalahan apa yang ada pada konfigurasi pilan tersebut. Lalu lakukan perbaikan untuk permasalahan pilan tersebut. Oke? Paham ya? Sejauh ini paham? Paham apa yang menjadi tugasnya kan? Ya, oke. Kalian buka dulu internetnya, silahkan cari dulu informasi bagaimana cara menentukan pemeriksaan permasalahan yang ada pada konfigurasi pilan. Kemudian kalian mendeteksi di mana letak permasalahannya. Permasalahan dari konfigurasi yang sudah ibu berikan. Di mana letak permasalahannya. Kemudian kalau sudah ketemu nanti permasalahan itu, kalian perbaiki konfigurasi pilannya. Nah, ibu mau membagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, Siska, Putri, Monita, dan Dea. Oke. Kelompok 2, Leo dan siapa namamu? Zakaria. Ya, Leo dan Zakaria. Kelompok 3, Aura Nazwa, Hidayat, Wiranto, dan Nurul. Nah, kelompok 4, Agustino dan Dimas. Oke, ayo. Sekarang masalahan pilan itu berdasarkan kelompok. Paham? Nah, untuk membantu kalian mengerjakan permasalahan yang ada pada konfigurasi pilan, ibu sudah membuat job sheet. Jadi silahkan perbaiki dulu itu berdasarkan job sheet yang sudah ibu buat. Mengerti kan? Ibu. Oke, silahkan job sheet-nya dibaca. Jangan hanya dibiarkan aja. Oke, ini job sheet. Ibu kasih waktu berdiskusi selama 30 menit di dalam kelompok. Ayo Monita, dikerjakan. Itu kamu kok main-main. Leo juga ini. Yang serius Leo. Nanti ibu suruh presentasi ini loh. Tes dulu PC atau laptop mana yang tidak terhubung. Setelah tahu mana yang tidak terhubung, maka ceklah konfigurasi masing-masing perangkat supaya tahu apa penyebab dari permasalahan tersebut. Paham?
Mana masalahnya? Udah ketemu? Udah Bu, Apa masalahnya? PC satunya nggak masuk di VLAN 10. PC 1 tidak masuk pada VLAN 10. Oke ya, jadi harus Masukkan. dimasukkan ke VLAN 10 ya. Coba caranya gimana? Terus ini laptop satu nggak masuk di VLAN 20. Laptop 1 tidak masuk pada VLAN 20. Coba. Berarti harus dimasukkan ya. Iya Bu. Oke, jadi udah bisa dites ini belum? Udah ada tadi. Langsung aja. Tes dulu. Successful ya. Hasilnya sukses ya Wak ya. Oke, iya, berarti sudah berhasil. Kemudian ini sudah? Kalian udah, Agustino? Enggak, prosesnya. Ayo, yang bermasalah dia di mananya? Coba. Enggak usah diperbaiki dulu. Jangan diperbaiki dulu. Matikan dari PC 1 ke PC 2. Kirim dulu pesan. Pesan dari PC 1 ke PC 2. Atau ping juga boleh. Ping dulu, ping. Ping. Apa yang menjadi permasalahannya udah ketemu? Ya, Bu. Mana? Permasalahannya pada switch-nya. Permasalahannya pada switch Pas Ethernet kedua. pas Ethernet kedua. Harusnya ininya dulu tadinya Harus jangan berubah. harusnya dia di VLAN 10 ya. Jadi sudah diperbaiki. Ya, oke. Kemudian coba ya uji dulu cara mengujinya. Sukses ya. Hasilnya sukses ya. Oke, kemudian yang laptop masalahnya apa? Tidak ada masalahnya ya. Dia sudah masuk pada VLAN 20. Ya, oke, ya. Udah paham lah ya? Udah paham kan? Oke, ya. Kemudian yang lain? Kalian? Mana konfigurasi kalian? Balik ke tadi lantai. Yang tadi. Astaga. Mana ininya pakai tracernya? Permasalahan konfigurasi VLAN. Oke. Oke. Selanjutnya sudah selesai? Udah selesai semua? Oke, sekarang kita mau mempresentasikan dulu hasil diskusi kalian. Ibu mau dengar. Sudah semua? Sudah paham? Sudah selesai semua? Jawab, sudah selesai semua? Oke, mantap. Sekarang ibu mau anak-anak ibu mempresentasikan dulu hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusi kalian apa tadi permasalahan yang kalian dapat dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang pertama ibu mau kelompok 2 dulu. Kelompok 2 si Leo dan Zakaria. Ayo silakan Leo dan Zakaria. Silakan. Ya, oke. Iya, silahkan dipresentasikan hasil kerjanya dari kelompok 2. Silahkan, Nak. Ini dari kelompok 2 ini presentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi setelah kami pelajari proyeknya PBRA, masalahnya itu ping pada itu RTO atau request out pada dua. Jadi setelah kami pelajari, ternyata masalahnya adalah itu tidak termasuk dalam VLAN yang sama pada posisi 1. Jadi kita harus menyamakan VLAN semuanya, yaitu VLAN 10. Caranya kita harus koneksi dulu ulang pada setnya dan pada Ethernet kedua ke VLAN 10.
Oh, oke. Berarti permasalahannya ada pada PC 2. PC 2 tidak masuk pada pilan 10. Jadi caranya adalah memasukkan PC 2 ke dalam pilan. Itu cara memperbaikinya ya. Oke, iya. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silahkan duduk. Oke, kemudian kita minta kepada kelompok 3. Kelompok 3 juga mau mempresentasikan hasil kerja mereka. Kepada kelompok 3 kita persilahkan Aura Najwa bersama teman-temannya. Ayo silahkan. Oke, kepada kelompok 2, kelompok 3 dipersilakan. Teman-temannya dengarkan dulu, lihat temannya lagi mempresentasikan hasil kerjanya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan pilar. Permasalahan diskusi kami dalam permasalahan ini adalah sisi 1 tidak bisa diping atau dikirim pesan ke sisi 2, dan sisi 1 masuk ke pilar 10 sedangkan sisi 2 tidak masuk ke pilar 10. Begitu juga di laptop 1 dan 2. Laptop 1 tidak bisa mengirim pesan atau diping ke laptop 2 sedangkan laptop 1 dan laptop 1 masuk ke pilar 20 sedangkan laptop 2 tidak masuk ke pilar 20. Cara memperbaikinya adalah ubah pilar di PC 1 dan 2 menjadi pilar 10 dan ubah pilar di laptop 1 dan 2 menjadi pilar 20. Dan ketika dikirim pesan atau di-ping antara PC 1 dan PC 2 akan menampilkan bacaan sukses. Begitu pula di laptop 1 dan 2. Ketika dikirim pesan akan menampilkan bacaan sukses. Oh, jadi sudah berhasil ya? Oke, artinya setelah diperbaiki sudah bisa terkirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Begitu juga dari laptop 1 ke laptop 2. Berarti permasalahannya pada laptop tadi karena laptop tidak masuk dalam pilar 20. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya teman-temannya? Tidak ada, pas? Oke, jadi kalian sudah paham ya? Sudah paham lah ya? Teman-temannya yang lain juga udah paham semua? Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya hari ini. Kepada kelompok 3, mari kita berikan aplaus. Oke, silahkan duduk untuk kelompok 3. Melakukan post test. Tadi sudah melakukan pretest ya. Nah, kalau ada pretest maka harus ada post test. Jadi sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita akan melakukan post test. Coba sekarang buka dulu handphonenya. Ibu sudah kirim soal-soal post test melalui grup WA. Dan kerjakan soal-soal post testnya, Ibu kasih waktu 10 menit. Silahkan. Oke, sudah semua mengerjakan pretest? Sudah semua? Oke, bagus. Oke, kemudian
Ibu mau kalian menyimpulkan dulu pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, baiklah, Ibu yang menyimpulkan. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana cara kalian mengetahui penyebab permasalahan pilan dan bagaimana cara memperbaikinya. Jadi, kalian sudah paham lah ya bagaimana memperbaiki permasalahan pilan itu. Kalau nanti ada lagi soal-soal dibuat seperti itu, sudah paham lah ya. Oke, bagus. Kemudian, Ibu mau bertanya, apa yang dipelajari hari ini? Siapa yang bisa memberi tanggapan? Apa yang kita pelajari hari ini? Iya, oke, Siska, coba silahkan. Dari hari ini kami jadi mengambil permasalahan dan perbaikinya. Iya, sudah paham ya. Jadi paham bagaimana mendeteksi permasalahannya. Kemudian, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Iya, coba Jakaria. Apa yang paling disukai? Oh, jadi pelajaran ini disukai karena berbasis praktek langsung ya. Artinya bisa lebih mudah dipahami ya. Oke, kemudian apa sih yang menjadi kelebihan dari pembelajaran ini? Menurut kalian, kelebihannya apa? Kelebihan pembelajaran ini dari pembelajaran yang lain maksudnya. Kelebihannya lebih mudah dipahami ya. Jadi bisa dibilang recommended lah ya. Ya, kemudian untuk penguatan materi pembelajaran ini sudah Ibu kirim juga di grup WA. Jadi ada video Ibu kirim di grup WA. Nanti sampai di rumah silahkan ditonton videonya. Jadi biar lebih paham lagi tentang permasalahan pilan itu. Kalian tonton nanti di rumah ya nak. Mengerti? Oke. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan kita minggu depan, kalian cari dulu informasi tentang routing. Kita akan belajar tentang routing. Itu adalah materi kita yang berikutnya. Nanti boleh dibaca-baca dulu tentang routing ya. Oke, kemudian kita kan sudah selesai nih. Silahkan bereskan dulu peralatan-peralatanmu. Shutdown dulu komputernya dengan benar. Shutdown semua komputernya dengan benar. Dan tutup komputernya supaya tetap bersih. Jangan ditinggalkan komputernya begitu aja nak. Bersihkan semua. Tetap Ibu ingatkan ya. Tetap Ibu ingatkan penerapan K3LH. Jangan bermain-main nak dengan arus. Men-shutdown komputer itu yang serius. Ya nak ya. Ingat. Kesehatan dan keselamatan kerja yang paling utama. Oke, sudah semua beres? Oke, sekarang untuk pembelajaran kita, duduk dulu semua, kita akan berdoa. Oke, sekarang Ibu minta kepada Aura Nazwa untuk memimpin doa. Ayo Aura. Oke, kemudian siapa yang menjadi ketua kelas mengucap salam dulu? Kak Leo, berdiri, arahkan teman-temannya mengucap salam, berdiri aja biar kalian pulang Ibu. Iya. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Kembali ke rumah masing-masing, berhati-hati di jalan ya nak. Oke. Oh, oh, oh.